statement yang mengatakan bahwa OSIS itu babunya sekolah. Gimana nih pendapat Awi mengenai statement tersebut? Jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Halo guys, welcome to Sharing Podcast bersama saya Safira Gusti. Oh iya, untuk teman-teman tetap jaga protokol kesehatannya dan di tengah cuaca yang berubah-ubah gini, yang kadang suka hujan, suka panas, kita untuk tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Oh iya, untuk teman-teman semua tetap dukung channel kita dengan cara share, subscribe, and like. Dan mungkin teman-teman ada yang kasih saran bisa komen. Mungkin selanjutnya kita undang siapa ya. Dan di sini tentunya aku nggak sendiri. Sekarang aku udah ditemanin oleh salah satu teman kita yaitu Awi. Halo Awi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Awi, makasih banget udah datang di podcast kita. Terus pertama aku mau ucapin selamat sama Awi karena udah mau datang. Terus selamat juga sama Awi kemarin dilantik jadi ketua OSIS SMK Manajemen Penerbangan. Oh iya Awi, bicara tentang OSIS nih, apa sih kendala? Kan Awi baru, atau Awi di SMP pernah jadi OSIS atau baru di SMK? Untuk jadi OSIS baru di SMA sih. Baru di SMK ya. Oh terus pasti ada kendala dong karena di SMP nggak OSIS, terus tiba-tiba SMK jadi ketua OSIS. Kendalanya apa sih Awi? Kendalanya karena pandemi kali ya, makanya kadang susah aja gitu menjalankan program-program kerja. Tapi sekarang udah Ya, bertahap udah, gitu ya. Oh iya Awi, informasi sedikit nih buat adik-adik di rumah bahwa pendaftaran masuk SMK Manajemen Penerbangan udah dibuka. Untuk adik-adik informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak kami yang ada di deskripsi. Dan untuk adik-adik yang ingin daftar online silahkan hubungi website kami di daftar.smk-mapen.com. Oke Awi, kita lanjut mengenai OSIS tadi. OSIS itu kan ada program kerja yang kita kelas 12 nih sekarang. Apalagi kita nggak ketemu kan sama adik-adik yang di bawah kita karena sebelumnya kan daring. Cara pemilihan OSIS tahun ini itu gimana sih Awi? Kemarin itu karena mungkin yang lainnya belum ketemu sama adik-adik mungkin kali ya. Belum saling kenal ya. Jadi pemilihannya ditunjuk gitu untuk kelas 12-nya. Karena kan nggak hanya kelas 12 kemarin yang bisa tetap muka. Kalau misalnya adik-adiknya kan tuh online secara daring. Jadi kemarin itu ditunjuk, kemudian disuruh mencari wakil adik kelas yang memang benar-benar bisa gitu untuk jadi wakil. Jadi Awi ditunjuk nih, ya kan? Terus gimana Awi pas ditunjuk? Pasti gugup lah ya. Pasti gugup ya, tiba-tiba dipilih jadi ketua OSIS ya kan? Aku paham banget sih itu, tiba-tiba jadi ketua OSIS yang sebelumnya di SMP kita nggak jadi ketua OSIS. Terus pas jadi ketua OSIS milih wakilnya nih, kan kelas 11. Awi sebelumnya nggak kenal nih sama adik-adik kelas 11-nya. Gimana cara Awi biar kenal terus tahu karakter yang cocok jadi wakil? Itu kan kalau misalkan adik-adik nih nampak nih yang mana yang benar-benar bisa bekerja atau enggak. Nah jadi kayak udah, apalagi kan aku sendiri kan di AP ya. Jadi kan kalau kami itu untuk jurusan kami sendiri ada waktu untuk ngumpul atau apa gitu kan. Jadi tahulah ya yang mana yang benar-benar bisa. Jadi waktu itu aku pilih untuk jurusan aku sendiri wakilnya adik kelas. Di jurusan AP juga? Iya. Kalau boleh tahu wakil Awi siapa? Itu Naila Latisa di kelas 11 AP. 11 AP. Kelas 11 ya? Iya. Kelas 11. Oke Awi. Ada statement yang mengatakan bahwa OSIS itu babunya sekolah. Gimana nih pendapat Awi mengenai statement tersebut? Kalau untuk OSIS itu babu sekolah itu salah sih sebenarnya. Sebenarnya salah ya. Karena kan OSIS itu
sebuah organisasi yang ada di sekolah untuk memajukan nama baik sekolah. Nah, Iya. jadi OSIS juga membantu untuk mempromosikan sekolah atau membantu pekerjaan yang ada di sekolah gitu. Jadi kalau untuk Babu mungkin salah sih itu statementnya. Ya mungkin itu statement yang salah karena di OSIS kita bisa belajar bertanggung jawab, benar. kerjasama, kelompok, dan itu pengalaman yang nggak bisa dibeli sama uang ya Iya kan? benar. Itu Jadi nggak pengalaman. semua juga orang yang bisa masuk OSIS Iya, sebenarnya. nggak bisa semua masuk OSIS. Iya. Jadi siapa waktu aku OSIS kelas 10 kemarin ada tuh pemilihan OSISnya tuh interview Iya. atau di pas Awi sekarang ada interview juga atau Ada. jadi gimana sih yang bisa masuk OSIS tuh adik-adik yang gimana? Ya yang bisa bertanggung jawab sih pasti yang pertama. Terus bisa juga kayak berbaur sama teman-teman yang lain, bekerja sama dalam tim juga. Terus interview nih Awi memilih anggota OSIS itu di Awi lakuin secara datang ke kelas atau Zoom atau secara Kemarin interviewnya itu adik-adik yang mendaftar nih kan. Habis itu kita kumpulin di satu tempat, kemudian kita interview satu-satu. Kita tanyakan. gitu ya. Wih, padahal kan bagus ya kan kalau kita ikut OSIS, Iya. kebersamaan, keluarga tuh Ya benar banget. yang nggak dimiliki sama orang ya kan, padahal tuh jadi buat teman-teman semua yang masih mengatakan kalau OSIS tuh bagus sekolah itu nggak benar banget. Ya, benar. Karena di OSIS kita belajar cara beradaptasi, kerjasama, jawab, dan itu nggak bisa dibawa Pelatih sama kepemimpinan juga oh ya. iya, itu juga keren banget ya. Ya Awi, kita lanjut ke Duta Remaja nih. Sebelumnya selamat kepada Awi karena kemarin masuk 16 besar di Duta Remaja. Iya. Jadi Awi ini orangnya aktif ya, ketua OSIS, ikut Duta Remaja. Terus kalau setahu aku Awi ikut netizen ya kemarin. Zetizen ya. Zetizen. Oh. Terus Awi, alasan Awi ikut Duta Remaja apa sih? Yang pertama menambah relasi pertemanan sih pasti. Terus menambah pengalaman juga. Wih, mantap banget. Padahal kan kita udah kelas 12 nih. Iya. Waktunya mepet banget. Padahal tapi Awi bisa ya. Ya bisa. Mantap banget. Gimana cara Awi tetap ngatur jadwal sekolah, ngatur untuk Duta Remaja, untuk belajar, apalagi kemarin kita magang kan? Terus gimana cara Awi tetap? Kemarin kan waktu Zetizen ya itu kan magang ya, jadwal magang. Itu rasanya susah banget tapi kayak gimana sih pengen ikut gitu kan. Jadi coba untuk ikut terus bisa mengatur waktunya juga. Ke waktu itu Zetizen diperbolehkan untuk online ya di luar kota. Jadi ya segala kegiatannya online. Nah, jadi karena bentrok dengan magang ya cuma cukup sampai di 50 besar aja kemarin. Tapi pengalamannya Iya, tuh ya yang pengalaman, berharga. Terus Awi, tahapan masuk Duta Remaja kan ada tahapan administrasi, kumpulan data, itu gimana sih biar untuk adik-adik di tahun berikutnya yang mau masuk Duta Remaja nih bisa tahu apa aja sih yang dibutuhin untuk masuk Duta Remaja? Tahapannya sih yang pertama kalau misalkan untuk tinggi itu pasti ya, kalau misalkan laki-laki 165, kalau untuk perempuan 155. 155. Iya. Kalau untuk umur ada batasan Kalau untuk umur ada dari 16 tahun sampai 20 tahun karena kan dia remaja. Sampai 20 tahun Iya. ya. Jadi buat adik-adik yang belum umur 20 tahun bisa ikut ya kan. Terus Awi, data-data yang dikumpulin itu apa? Kalau data dikumpulin sih sertifikat. Jadi sertifikat itu sebenarnya butuh banget. Jadi kalau mau ikut Duta Remaja kita harus punya sertifikat gitu. Iya, tapi kalau misalkan nggak punya juga nggak apa-apa. Tapi kan itu juga menunjang untuk masuk atau lolos gitu. Kalau Awi kemarin pakai sertifikat. Iya. Kalau boleh tahu Awi pakai sertifikat apa kemarin? Karena kemarin itu kalau aku ya pernah ngikuti kayak pelatihan paskibra gitu. Oh, Awi pasus juga. Iya. Wih. Jadi itu bisa daftarkan atau lampirkan sertifikat tersebut. Mantep banget. Terus Awi,
siapa aja yang bisa ikut duta remaja? Apakah cuman ketua OSIS yang kayak Awi bisa ikut duta remaja atau Enggak dong, Enggak. pasti seluruh masyarakat juga bisa yang ada di seluruh Riau. remaja Iya, bisa ya? remaja. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa daftar duta remaja di tahun berikutnya. Terus Awi, yang kita tahu kemarin, Awi kan sempat karantina ya. Iya. Pas karantina itu ngapain aja? Seru sih, yang waktu hari pertama karantina kita diberikan materi. Jadi kita tuh dikasih materi, terus kita catat untuk materi yang ada di grand final nanti. Jadi kita dikumpulin di satu tempat, kemudian kita dikasih materi-materi, siapa yang ada pertanyaan itu bisa ditanyakan gitu. Aktif aja intinya. Oh gitu. Terus Awi, materi apa sih yang dikasih? Materi seperti apa yang dikasih? Banyak sih, itu tergantung pematerinya masing-masing. Misalkan kalau tentang pendidikan, itu nanti kita bahasnya tentang pendidikan gitu. Jadi kita nyatat, nanti kita ditanya lagi gitu ya? Iya, itu pertanyaannya untuk grand final. Tapi kalau misalkan kita waktu materi nih, terus kita ada yang kita tanyakan, itu nanti boleh kita tanyakan terus nanti dijawab gitu. Oh gitu. Awi, bicara tentang karantina, itu waktu karantina kan ada dikasih materi, karantinanya di mana? Itu kemarin karantina di Wisma Tirta Kencana Markoyan, tahu? Enggak. Mungkin aku harus ikut duta remaja tahun berikutnya biar bisa ikut juga ya kan. Terus kemarin Awi karantinanya ini ya pergi ke Bangkinang ya? Iya, itu jatuhnya tur sih, Anjang sana. Abis karantina pergi tur ke Bangkinang. Kemana? Itu ke Candi Muara Takus yang ada Bangkinang. Seru banget ya teman-teman. Iya. Terus Awi, pengalaman atau Awi ada nggak sih cerita lucu waktu karantina, waktu masuk duta remaja, ada nggak sih cerita lucu? Ada sih pastinya. Ada. Apa tuh? Banyak, kayak teman-teman tuh kadang bikin lucu-lucu aja gitu kan, biar bisa kayak nggak kaku untuk berteman gitu. Oh gitu. Jadi itu waktu karantina ya? Iya. Terus waktu karantinanya berapa hari kemarin? Itu karantina 3 hari. Oh 3 hari. Cerita lucu, ada yang buat cerita lucu, ada yang buat ngakak gitu ya kan? Kalau Awi tim yang ketawa atau yang buat ngakak nih? Tim yang ketawa. Yang ketawa. Kalau buat lucu ntar nggak garing takutnya. Oh padahal kan bisa dicoba ya kan? Awi, cerita lucu, kita mau nanya pengalaman Awi. Kan Awi udah ikut duta remaja, Zetizen. Pengalaman apa yang Awi dapat? Atau ada perubahan kah setelah ikut itu? Untuk perubahan sih ada lah ya. Kita bisa memanage waktu. Pertama mengatur waktu. Oh mantap banget. Disiplin juga, karena kan waktu karantina kita dilatih untuk disiplin, jam segini harus udah tidur, jam segini harus udah di sini gitu. Oh gitu. Jadi Awi, aku jadi kepo nih tentang kalau nggak salah di duta remaja tuh ada ini ya, ada show talent. Iya Kan kemarin Awi nampilin apa? Waktu show talent aku nampilin nyanyi ya, karena nggak tahu bakat apa. Wih mantep banget nyanyi, kita boleh dong dengar sedikit suara Awi. Boleh kan? Boleh Jangan dong. lah. Boleh dong. Kemarin Awi nyanyi apa? Andaikan kau datang kembali. Wih, Awi kita mau dengar dong. Sebaris 2 baris Awi nyanyi nih. Gimana sih ya kan? Teman-teman di rumah pasti kepo. Oke, Awi silahkan. Dikit aja kali Oh ya. iya, untuk nggak apa-apa. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Wah, bagus banget
Terima ternyata kasih. suaranya. Oh iya Awi, udah ngikut Zetizen, Duta Remaja, terus sekarang ketua OSIS. Pasti ada stres kah atau pusing? Terus pasti ada kan ngalamin Awi gitu. Terus kita pengen tahu cara Awi healing versi Awi. Kalau Awi healing biasanya ngapain? Kalau healing sih pergi keluar nongkrong sih. Nongkrong. Biasanya nongkrong di mana tuh? Kafe-kafe tempat ngopi terdekat aja sih. Jadi itu healing simple menurut Awi ya. Versi Awi teman-teman. Terus Awi udah ikut Citizen, Duta Remaja, sekarang ketua OSIS. Ada nggak sih planning ke depannya mau ikut apa lagi gitu? Fokus ujian dulu aja Fokus kali. ujian, ya, Ya karena betul kan banget. sekarang habis ujian terus daftar kuliah atau kerja kan. Oh iya. Awi lanjut mana nih kalau boleh tahu? Itu masih Bingung ya? masih Iya. rada-rada Masih bingung. Tapi ada planning buat kuliah? ada, kemarin udah daftar SN juga. Oh jadi Awi termasuk salah satu siswa eligible. Wah, Alhamdulillah. udah ikut banyak kegiatan tapi nilainya tetap bagus. Bisa nih dicontoh buat adik-adik semua. Walaupun banyak kegiatan bisa tetap produktif di sekolah, tetap bagus nilainya. Wih, mantap banget. Oh ya Awi, kita udah ngobrol banyak, udah ulik-ulik cara tips, udah nampilin bakat juga tadi, bagus banget suaranya. Terakhir nih last question, aku pengen tahu tips dari Awi biar percaya diri. Tips percaya diri yang pertama itu kita harus melatih diri dengan mengakui kesalahan, karena kan kebanyakan orang kalau misalkan dirinya salah itu kan jarang mengakui kesalahan, kayak melempar ke masalahnya ke yang lain gitu kan. Terus yang kedua, berhenti membandingkan diri kita sendiri dengan diri orang lain, karena kan dirinya itu bagus kita enggak gitu kan, kayak insecure gitu. Ya itu harusnya dihilangkan aja. Terus yang ketiga, berteman dengan semua orang, jangan milih-milih teman, apalagi kayak berkubu-kubu gitu, jangan. Terus yang keempat, yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Apa aja kemampuan yang kita miliki itu kita harus yakin. Wih, keren banget ya. Jangan kayak separuh-separuh kita itu nggak yakin, ini bisa nggak ya gitu, jangan. Terus Harus yakin ya. Iya, harus yakin. Terus yang kelima, love yourself. Wih, mantep banget. Cintai diri sendiri. Wih, keren banget tips percaya diri dari Awi. Semoga teman-teman di rumah bisa ngikutin biar jadi lebih percaya diri nih. Oke Awi, makasih udah mau datang di sharing podcast kita, udah mau share, kasih tips buat teman-teman. Betul banget yang dibilang Awi, percaya sama diri sendiri, jangan banding-bandingin diri kita dengan orang lain, dan berteman dengan semuanya. Terakhir, untuk kita semua tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment. Makasih Awi. Iya, semangat. Bye-bye. Bye-bye.